Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh-sepuh, para jamaah, para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencurahkan kemuliaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu sekalian, pada malam ini kajian kita dengan tema keutamaan menuntut ilmu. Ini penting karena setiap malam selama bulan Ramadan, di samping kita membaca waqiah di majelis ini, kita juga ada kegiatan thalabul ilm, menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang setiap malam disampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Hadis mengenai menuntut ilmu. Diriwayatkan dari Katsir bin Qais. Dia bercerita bahwa satu ketika dia bersama dengan Abu Darda, sahabat Nabi yang saat itu ada di Masjid Damaskus. Kemudian ada orang datang dan dia mengatakan, "Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, aku datang kepadamu dari kota Madinah." Jadi tempat pertama di Damaskus, orang ini asalnya dari Madinah Munawwarah. Aku datang ke sini tidak ada tujuan lain, tidak ada urusan dagang, tidak ada urusan jual beli, urusan apa saja. Tapi murni aku datang dari kota Madinah ke Damaskus untuk menemuimu. Karena aku pernah mendengar bahwa panjenengan pernah mendengar hadis Nabi Muhammad SAW langsung dari beliau. Para bapak ibu sekalian, jadi ini kisah orang mencari hadis, mencari ilmu zaman dia. Karena ilmu yang hakiki, ilmu yang sesungguhnya itu adalah ilmu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu yang diajarkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini datang jauh-jauh dari kota Madinah ke Damaskus. Seberapa jauh sih dari Madinah ke Damaskus? Ini saya ajak panjenengan untuk mengetahui seberapa jauh perjalanan orang ini mencari satu hadis. Dia capek-capek datang jauh-jauh dari Madinah Munawwarah menuju Damaskus. Ini bumi itu bulat seperti itu. Kemudian ini Damaskus, dan kemudian ini adalah yang di bawah itu adalah Madinah. Ini kalau di Google Map pakai jalan darat itu jaraknya 1922, jadi hampir 2000 km. Sini Jakarta 1000, berarti PP Indonesia dari Jakarta. Itu belum ada bis malam, belum ada pesawat, belum ada Grab, Gojek. Jadi kendaraannya boleh dari jalan kaki ataupun harus naik unta. Bayangkan 2000 km menempuh perjalanan untuk mencari satu hadis. 2000 km. Panjenengan tuh video lagi wonten 1000. Berapa ribu? 1000 senti. Kalau jalan kaki, kalau jalan
6 jam ini dan bagian atribut berhari-hari. Damaskus itu atau bahasa Arabnya adalah Dimash, ya. Itu ibu kota Suriah sekarang. Di Damaskus itu yang terkenal adalah kisahnya Khalid bin Walid, atau yang dijuluki dengan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terputus. Karena pasukan sahabat dari sahabat Nabi yang pertama yang datang ke situ itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di Damaskus itu banyak ulama-ulama terkenal. Di antaranya adalah Ibnu Katsir yang punya tafsir, kemudian Ibnu Jazari yang dia mengajar atau mengarang ilmu tajwid. Jadi orang ini datang dari Madinah, jalan 2000 km sampai ke Damaskus untuk menemui seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Kemudian dia tanya, ya Abu Darda, tolong sampaikan kepada kami apa yang kamu dengar dari baginda Rasulullah SAW. Maka setelah kemudian Abu Darda menyampaikan. Jadi hadis ini mahal. Bagaimana tidak mahal? Yang mencari ini berjalan 2000 km dan sepanjangnya dari rumah ke sini cuma berapa meter sudah dapat hadis itu. Tidak perlu 2000 km ya, berjalan. Apa hadisnya? Ini dia hadisnya yang dicari sampai di jalan-jalan 2000 km dengan perjalanan. Ini dia yang disampaikan oleh baginda Nabi, yang didengar langsung oleh Abu Darda. Abu Darda menceritakan kepada orang ini yang bertanya, diceritakan kepada generasi setelahnya sampai ke Masjid An-Nur. Ya. Apa itu? Baginda Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fi ilman, salakallahu bihi tariqan min turqil jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Muka dengan sing bela-bela itu kita beri mempengi bahutan, barautan. Kadang kalau kita masya Allah merasakan nih kemajuan dengan sing numpak sepeda motor. Mudah-mudahan tahun ngarep gue mobil kabel. Barang siapa yang dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilm. Dan sesungguhnya malaikat itu akan meletakkan sayap-sayapnya karena saking senangnya melihat orang-orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang di dalamnya. Amin. Lanjutannya, wa innal alim la yastaghfir lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wal hitam fi jawfil ma. Sesungguhnya kalau tadi orang yang menuntut ilmu, kalau orang sudah menuntut ilmu dia dapat ilmu. Orang yang dapat ilmu disebut dengan orang yang alim, orang yang punya ilmu. Dan orang yang alim, orang yang punya ilmu, maka dia akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Bahkan binatang-binatang yang ada di laut, mereka semua beristighfar memintakan ampunan kepada orang yang berilmu. Jadi orang yang punya ilmu, dia tidur singdungano, semua makhluk di langit bumi sampai yang ada di dalam air. Jadi ikan-ikan itu mendoakan kita. Saya ingat juga ada cerita, ada 2 santri diundang tahlilan ke kampung. Santri kan nangani nih, sakon teni. Begitu mau tahlilan, pas makan tahu, makanya banyak enak di kampung. Juga di ibah. Nah, setengah ini dipangan, dimana nih bisa dipangan. Kok gak dipangan? Jadi ini pengajian ini loh. Wah itu dengan nanti yang kok dipangan. Jadi saya katakan, Iwa itu boleh gak dipangan. Mau istighfar ini dia terus borong.
nggak dipangan, itu nggak jerotang, tapi itu mandi. Jadi sampai ikan di dalam laut mereka memintakan ampunan kepada orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu itu gak butuh disebut kiai, gak butuh disebut syekh, gak butuh disebut ustaz. Panjenengan saya ngawas ini, kok kemudian panjenengan ilmunya diterima, bisa diamalkan? Itu sebenarnya ngomong masih kalau nyebut panjenengan itu kemana? Gak butuh dilabeli ulama, gak butuh sampai jadi anggota MUI Majelis Ulama Indonesia. Orang usah, kalau sampai sebab ngaji nanti oleh ilmu berarti sampai alim muwe Gusti. Sekali ilmu Ada orang alim di sini Allah satu pula semua makhluk akan beristighfar memohonkan ampunan kepada panjenengan semua. Kata para ulama, kenapa di dalam hadis ini disebutkan khususnya ikan? Kenapa kok ada ayam atau mungkin yang lainnya? Itu dikarenakan ikan itu nggak bisa ngomong, betul? Orang bisa ngomong itu karena ada lidahnya. Ikan nggak ada lidahnya, juga nggak bisa ngomong. Artinya begitu, hewan yang nggak punya lidah nggak bisa ngomong. Mulai macam istighfar, oh mana PT, sing jelas-jelas bisa ngomong. PT kan bisa ngomong ya. Ya karena PT itu iso mengiling ngomong Gusti Allah, sebuka-buka subuh gitu kan. Maka kalau orang Arab ya krungu lulu PT, ini tuh krungunya ya pakai bahasa Arab. Ini orang merah kan. Maka panjenengan itu di omah kudu duwe PT jago. Dan iso buka-buka mantane siji sing loro lek bengi kok loro sapa kok berkokok-kokok iku tandane ana malaikat. Jadi PT itu dadi alarme malaikat. Lek ana malaikat sampai itu kesempatan itu jadi alarm pendeteksi malaikat itu. Jadi panjenengan masih gak seneng itu dino mau situ-situ. Niku gawe alarm. Jadi doa mustajab ono malaikat itu akan donga sing apik-apik. Kemudian selanjutnya, wa inna fadlan alim al-adil. Niki lagi dibandingkan wong sing duwe ilmu ahli ngaji. Niku sae sing ahli ibadah ahli wiridan ahli tirakat misalnya. Cuma pada saya dibanding duwe saya putih, maka katakan Nabi kafadil qamar lailatul badri ala sa'iril kawakib. Perbandingan mulyane wong sing alim ngumpuli tinimbang wong sing ahli wiridan niku padha karo di tengah-tengah bulan, ya tengah bulan di malam hari itu ada bulan purnama sing bunder seser, sing mencorong itu seperti orang alim, sementara orang ahli ibadah itu padha karo bintang-bintang yang kecil. Kemudian wa innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, pewaris. Saya tanya sekarang, tahta mana yang paling tinggi, yang paling tinggi dan mendekati kepada seorang raja? Apa anaknya, keponakannya, atau menterinya? Siapa yang paling istimewa derajatnya di hadapan raja? Siapa? Pewaris. Tidak semua anak jadi pewaris. Tapi kalau pewaris jadi pewaris, itu yang pewaris sih. Maka itu ulama digelari pewaris. Kenapa? Karena Allah pangkat yang lebih dekat, lebih tinggi kepada Nabi Muhammad SAW dan mengalahkan derajatnya ulama. Maka bahasanya adalah pewaris para nabi. Kenapa kalau disebut dengan pewaris? Innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhaman. Para nabi kalau meninggal dunia tidak mewaris dinar, dirham, dolar, rupiah, real, boten. Apa yang ditinggalkan? Ilmu. Yang ditinggalkan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dari kanjeng Nabi, berarti dia dapat warisan Nabi Muhammad SAW.
Tiang itu oleh warisan seneng oleh warisan atau bayi atau apa itu bapak ya. Kayak perlu dulu di PK. Kan kok saking kok seneng ya dengan warisan kan. Maka bagaimana kita tidak senang tatkala kita menerima warisan dari Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat, masjid-masjid boleh menurun nanti. Setelah kemudian Abu Hurairah datang ke pasar. Ngomong, saya itu orang dum-duman di masjid pun orang dum-duman warisannya kan Nabi Muhammad SAW. Orang di pasar itu semua orang masuk semburan kok tidak pernah masjid. Ya, khawatir telat tak ketuman, bawa oleh pertandingan Nabi, bawa oleh kelambi dengan Nabi, oleh baju perangnya Nabi, macam-macam dah. Timah itu balik. Dia betul dia bukan. Boleh lah mungkin ada kalanya ada bagi-bagi warisan. Jadi bukan. Jadi itu masjid. Kau nak masjid atau apa? Jangan mau karena apa? Terus apa yang orang? Yo ngaji. Yo itu masalahnya. Soalnya kan dengan tidak mewariskan dinar, dirham enggak mewariskan harta. Yang diwariskan adalah ilmu, dan ilmu itu adalah rukunnya hadis dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi dari awal sampai akhir itu adalah hadis yang dicari seseorang yang berjalan mulai dari Madinah ke Damaskus 2000 km. Tadi hadis yang disampaikan adalah dan berikutnya adalah hadis yang lain riwayat Bukhari. Hadis ini Kanjeng Nabi memberikan perumpamaan podo-podo ngaji. Itu jadinya nggak podo. Ada 3 macam yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Podo-podo ngaji. Tapi jadinya rapodo. Niku podo karo bumi tanah disirami dengan air hujan, maka responnya berbeda. Bumi ada 3 macam, tanah ada 3 macam. Podo-podo kena hujan, kata baginda Nabi, "Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, kama kalil ghaizil katsiri asaba ardhan." Apa itu? Yang pertama, tanah yang kena air, fakana minha naqiyah qabila mimma fa'amdadatil kala wa usbal katsir. Tipe pertama tanah itu begitu kena air hujan, maka tanah itu menjadi subur. Kemudian karena tanah subur kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan rumputan, buah-buahan dan seterusnya. Ini adalah perumpamaan dari orang yang dia menerima ilmu, kemudian ilmunya bermanfaat, jadi berbuah amal-amal soleh, jadi wong sing soleh, jadi amal kebaikan. Kemudian tipe tanah yang kedua adalah tanah ajadib. Wakana minha ajadib, tanah ajadib, tanah yang bisa menampung air. Ya. Jadi begitu hujan, kemudian air hujan itu menjadi bendungan. Ada tanah yang seperti bendungan, genangan air. Sehingga meskipun terkadang ini tidak menumbuhkan, tapi ini bisa bermanfaat airnya. Airnya bisa diambil oleh manusia buat minum, buat cuci, buat minum hewan dan seterusnya. Ini adalah permisalan orang yang ngaji, kemudian ilmunya itu disampaikan ke orang lain, bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain karena disampaikan kepada orang lain. Dan tipe yang ketiga adalah wa asabat minha qa'ifatun ukhra innama hiya qi'an. Tanah namanya tanah qi'an. Tanah qi'an itu tanah yang tidak bisa menampung air seperti bendungan, tapi tanahnya juga tidak menjadi subur, tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Ini perumpamaan orang yang ngaji, dapat ilmu, tapi ilmunya nggak diterima, malah ditolak, dan dia tidak menjadi lebih baik dengan ngajinya. Ngaji balik-balik, tapi orang gaji hati, malah yang pintar dalil toh. Dan ini model
tanah di antara yang gersang ya. Karena air hujan tapi menyerap hilang tapi tidak membekas, tidak menjadi bendungan ataupun tidak bisa menumbuhkan pepohonan dan tumbuhan yang lain. Para bapak ibu sekalian, di dalam hadis riwayat Tirmidzi, baginda Rasul bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yati." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, maka dia terhitung jihad fisabilillah sampai dia pulang. Jadi panjenengan saat ini saat ini panjenengan untuk memiliki ini statusnya seperti orang yang berangkat perang, jihad fisabilillah. Jadi panjenengan mari terawih sudah memiliki. Tapi nanti kata jihad, jihad karena melawan setan. Kalau sekarang panjenengan jihad melawan setan. Kalau setan mesti kebot sampai, ojo kuda lalu gremes, kayak udara di mobil sampai orang itu opo kasih dorioyo. Terus kalau setan itu terus mengalah-kalah sampai dengan berbagai cara. Tapi dengan berbagai halangan, rintangan, hambatan, panjenengan sampai sukses memiliki, berarti sampai menang. Kalau jihad itu boleh menang. Maka kalau ada orang, ada santri kok mati di pondok, mati selama dia ngaji, maka dia matinya seperti orang mati syahid karena dia status yang jihad fisabilillah. Jadi jihad itu bukan itu yang mana-mana gorang kok dibuka isi bom. Salah, itu bukan jihad tapi jahat. Ya, orang Islam di bom. Kemudian baginda Nabi juga bersabda, hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka Allah akan memahamkannya urusan agama. Jadi ada orang kok paham urusan agama, itu tandanya dikehendaki baik oleh Allah SWT. Maka orang beruntung mana yang lebih beruntung daripada orang yang dikehendaki kebaikan oleh Zat yang menciptakan kebaikan itu sendiri, yaitu Allah SWT. Terus yang terakhir ini ada satu kisah di Damaskus. Damaskus tadi yang kita ceritakan. Kisah ini dipisahkan oleh seorang saya namanya Syekh Muhammad Hisham Al-Burhan. Syekh Muhammad Hisham ini ada di Damaskus. Di Damaskus itu ada kuburan yang terkenal namanya kuburan Dahdah. Dahdah ini nama kuburan diambil dari nama ulama besar di situ yang dikuburkan. Ya, nama besar di Damaskus. Satu ketika, ini ceritanya menggali kubur, orang yang menggali kubur. Satu ketika ada seorang ibu-ibu, dia pesan kepada penggali kubur untuk menggalikan kuburan. Dipesan, dia menggali kubur. Dan karena jenazahnya itu dikuburkan, dia yang masuk ke dalam kubur. Ya, penggali kuburnya itu ada yang di bawah, yang masuk ke dalam liang lahat untuk menguburkan. Dan saat itulah kemudian dia semaput. Jadi pada saat di bawah semaput. Begitu siuman ditanya, "Kok semaput itu apa?" Saya kesal enggak? Kenapa? Saya itu pada waktu di bawah begitu nampani jenazah itu. Jenazahnya ditaruh di dalam kubur. Saya itu langsung melihat kuburan itu menjadi taman yang indah luar biasa. Yang begitu indah, kalah itu taman alun-alun. Taman Balai Kota kalah, kalau Bogor itu indah begitu, pokoknya taman yang begitu indah. Saking dari indahnya saya kaget sampai semaput. Katanya orang bapaknya ini halusinasi, disinggung. Selang beberapa bulan, kemudian ibunya datang lagi untuk dipesankan kuburan. Digalilah kuburan, kemudian mayitnya datang. Dan dia yang menerima jenazah di liang lahat. Dan kembali dia melihat pemandangan. Dan kali ini dia tidak semaput, tidak pingsan. Dia melihat pemandangan yang luar biasa, indah, yang menyejukkan mata, luar biasa.
Setelah dikubur selesai, ya. Kemudian dia baru teringat tuh, ini kok podo dengan beberapa bulan yang lalu dan sekarang ini, tapi saya nggak pingsan. Baru dia kemudian teringat tuh, ini kan si pesan podo, ibu-ibu yang begitu. Langsung dia kejar, orang kan baru kan bubar ya dari pemakaman, dia kejar, dapat ibu-ibu. Bu, ada orang, saya mau tanya, tadi yang dikubur itu siapa? Dan yang bulan-bulan kemarin siapa? Oh itu, yang bulan yang lalu itu yang dikubur anak saya. Loh yang tadi, yang anak saya juga. Loh, aneh aja. Terus apa profesinya? Oh itu yang dikubur pertama itu adalah santri, orang yang menuntut ilmu, orang yang suka mengaji. Itu yang barusan itu kakaknya, dia adalah tukang kayu. Iya, tapi dia tukang kayu yang biayai adiknya itu. Subhanallah. Jadi tukang kayu tapi biayai adiknya yang ngaji, ternyata keutamanya tidak kalah. Maka kalau panjenengan tidak nyantri, minimal panjenengan anak ising didateng santri, jadi sok biayai orang yang menuntut ilmu. Nggak perlu boleh nggak ada anak ya, yang boleh kalau toh ini mau mondok biaya fadilah itu kalah. Masya Allah, karena dia sudah melihat dan mengangkat kepala itu, Masya Allah. Umurnya 50 tahun orang ini, 50 tahun. Mau mati dan keadaan menuntut ilmu atau membiayai itu berarti luar biasa. Wis, tak leren lah itu. Nanti leren, pensiun dari kubur, aku tak mungkin ngaji lagi. Ngaji, umur saya kayaknya ngaji. Akhirnya dia datang ke masjid, satu masjid namanya Masjid Jami At-Taubah. Masjid Jami At-Taubah ini masjid yang di situ pengurusnya adalah kakeknya yang bercerita, yaitu Syekh Muhammad Isyaq Al-Bukhari. Ada apa Pak? Saya kepingin ngaji di sini. Terus diceritakan pengalaman. Akhirnya Pak diajar, ya, setiap hari diulangi tentang ilmu agama. Dan ternyata meskipun usia 50 tahun baru menuntut ilmu, beberapa tahun kemudian, maka kemudian di Damaskus itu ada seorang ulama terkenal, namanya Syekh Abdurrahman, gelarnya Al-Haffar. Haffar itu artinya penggali kubur. Dan itulah penggali kubur itu yang sekarang yang kemudian terkenal menjadi seorang ulama, seorang alim, seorang pendakwah beberapa tahun. Dan ternyata di antara keturunannya ada namanya Syekh Abdul Razak Al-Haffar, itu terkenal juga di Damaskus. Itu keturunannya penggali kubur, kemudian dia tinggalkan penggali kubur, kemudian dia menuntut ilmu. Tapi saya pesan kepada penggali kubur, tetaplah jadi penggali kubur ya. Kalau sampai pensiun repot, fokus ke kubur. Tetap, insya Allah masih penggali kubur dia tetap ngaji gitu. Biar tetap sama-sama mendapatkan fadilahnya menuntut buku-buku kabeh kalau yang sambil dikerau dan dalu gitu, apalagi di bulan Ramadan di mana amal kebajikan, amal kewajiban dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, amal kesunahan dinilai sebagai amal kewajiban. Mudah-mudahan menuntut ilmu pun seperti ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti kalau kita meninggal dunia, kita akan mendapatkan karamah, mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat ilmu yang kita terima, dan ilmu itu adalah ilmu yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga putra-putra panjenengan sedaya barokah yang menuntut ilmu, moga dadi anak sing saleh. Dan tatkala kita semua meninggal dunia, mudah-mudahan anak kita bisa terus mendoakan dan kirim pahala kepada kita. Tatkala kita mati misalkan, amalan baik kita lebih sedikit daripada amal jeleknya, amal jeleknya lebih banyak. Tapi tatkala kita mati, anak kita mengaji, nambahi amal kebaikan kita, cucu kita menambahi, sampai hari kiamat dari total pasti yakin ya,
amal kebaikan kita lebih banyak dari kejelekannya, dan saat itulah insya Allah bisa masuk surga. Amin Allahumma. Ini kembali yang saya katakan kalau salah pada itu menyuruh aku dan Allah ya aku majma'in wa aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.